Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2, Fisika 4C akan menjelaskan mengenai aljabar boolean. Materi yang pertama yaitu definisi aljabar boolean, dan materi yang kedua yaitu aljabar boolean dua nilai, yang akan dijelaskan oleh saya sendiri, Alvina Desya Ramadhani, NPM 1911090286. Materi yang ketiga yaitu ekspresi boolean, dan materi yang keempat yaitu prinsip dualitas yang akan dijelaskan oleh Astri Monika Sari dengan NPM 1911090290. Materi yang kelima yaitu hukum-hukum aljabar boolean yang akan dijelaskan oleh Emilia Dwi Anggraini dengan NPM 1911090267. Materi yang keenam yaitu aplikasi aljabar boolean. Dan materi yang ketujuh yaitu contoh soal penyelesaian yang akan dijelaskan oleh Monika Pelia Azarin dengan NPM 1911090263. Apa yang dimaksud dengan aljabar boolean? Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan Boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true dan false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0 pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer. Aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Berikut adalah foto dari penemu aljabar boolean, yaitu George Boole yang dilahirkan di Lincoln, Inggris pada tanggal 2 November 1815 dan meninggal pada tanggal 8 Desember 1864. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan mengenai aljabar boolean dua nilai. Aljabar boolean dua nilai, yaitu B sama dengan 0,1. Operator biner, positif atau tambah, dan kali. Operator AND, yaitu inverse. Kaidah untuk operator biner dan operator AND adalah sebagai berikut. Jika A sama dengan 0, B 0, maka A dikali B 0. Jika A 0 dan B 1, maka hasilnya 0. Jika A 1, B 0, maka hasilnya 0. Jika A 1, B 1, maka hasilnya 1. Jika A sama dengan 0 dan B adalah 0, 0 tambah 0 sama dengan 0. Jika 0 dan B 1, maka hasilnya 1. Jika 1 ditambah 0, maka hasilnya 1. Dan apabila 1 ditambah 1, hasilnya akan menjadi 1. A adalah A inverse. Jadi jika 0 A-nya, maka inversenya adalah 1. Jika A-nya 1, maka inversenya adalah 0. Materi yang ketiga yaitu ekspresi boolean. Ekspresi boolean dibentuk dari elemen-elemen B dan atau peubah-peubah yang dapat dikombinasikan satu sama lain dengan operator plus, dot, dan komplement. Contohnya A, B, kombinasi A plus B, kombinasi A dot B, kombinasi A komplement dot dalam kurung B plus C, kombinasi A dot B komplement plus A dot B dot C komplement plus B komplement, dan sebagainya. Contoh soalnya yaitu A komplement dot dalam kurung B komplement plus C jika A sama dengan 0, B sama dengan 1, C sama dengan 0. Maka hasil evaluasi ekspresinya yaitu 0 komplement dot dalam kurung 1 komplement plus 0 sama dengan
1.0 plus 0 sama dengan 1.0 sama dengan 0. Dua ekspresi boolean dikatakan ekivalen atau dilambangkan dengan sama dengan jika keduanya mempunyai nilai yang sama untuk setiap pemberian nilai-nilai kepada n peubah. Materi yang keempat yaitu prinsip dualitas. Misalkan S adalah kesamaan atau identity. Di dalam aljabar boolean, ia melibatkan operator plus, dot, dan komplemennya. Maka, jika pernyataan S bintang diperoleh dengan cara yang pertama, mengganti dot dengan plus, yang kedua, mengganti plus dengan dot, yang ketiga, mengganti 0 dengan 1, yang keempat, mengganti 1 dengan 0. Dan membiarkan operator komplement tetap apa adanya. Maka, kesamaan S bintang juga benar. S bintang disebut sebagai dual dari S. Contohnya yaitu yang pertama, dalam kurung A.1 dikali dalam kurung 0 plus A komplement sama dengan 0. Maka dualnya yaitu dalam kurung A plus 0 ditambah dalam kurung 1 dot A komplement sama dengan 1. Di sini kita mengubah dot menjadi plus, plus menjadi dot, angka 0 menjadi 1, angka 1 menjadi 0. Contoh yang kedua yaitu A dalam kurung A komplement plus B sama dengan A, B. Maka dualnya yaitu A plus A komplement B sama dengan A plus B. Baik, yang kelima adalah hukum-hukum aljabar boolean. Yang pertama ada hukum identitas. Hukum identitas memiliki persamaan yaitu A plus 0 sama dengan A dot 1 sama dengan A. Lalu yang kedua ada hukum idempoten. Persamaannya adalah A plus A sama dengan A dot A sama dengan A. Yang ketiga, hukum komplement. Persamaan pertama adalah A plus A aksen sama dengan 1. Lalu yang kedua ada A dot A aksen sama dengan 1. Yang keempat ada hukum dominansi. Persamaan pertama yaitu ada A dot 0 sama dengan 0, A plus 1 sama dengan 1. Yang kelima, hukum komplement ganda, yaitu dalam kurung A aksen pangkat aksen itu bernilai A. Yang keenam, hukum penyerapan, yaitu persamaan pertama adalah A plus AB sama dengan A dalam kurung A plus B sama dengan A. Yang ketujuh, hukum komutatif. Persamaan pertama yaitu A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang kedua ada AB sama dengan BA. Yang kedelapan ada hukum asosiatif. Persamaan pertama yaitu A plus dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A plus B plus C. Persamaan kedua yaitu A dalam kurung BC sama dengan dalam kurung AB C. Yang kesembilan ada hukum distributif. Persamaan pertama A plus dalam kurung BC itu bernilai dalam kurung A plus B dalam kurung A plus C. Persamaan kedua A dalam kurung B plus C sama dengan AB plus AC. Yang ke-10 ada hukum De Morgan. Persamaan pertama dalam kurung A plus B aksen sama dengan A aksen B aksen. Persamaan kedua dalam kurung AB aksen sama dengan A aksen
plus B aksen. Yang terakhir ada hukum 0/1 yang memiliki persamaan pertama yaitu 0 aksen sama dengan 1. Dan kedua 1 aksen sama dengan 0. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aplikasi aljabar boolean. Aljabar boolean memiliki aplikasi yang luas dalam bidang keteknikan, antara lain dalam bidang jaringan pensaklaran dan rangkaian digital. Jaringan pensaklaran atau switching network. Saklar adalah objek yang mempunyai dua buah status, yaitu buka dan tutup. Kita dapat mengasosiasikan setiap perubahan di dalam fungsi boolean sebagai saklar dalam sebuah saluran yang dialiri listrik, air, gas, informasi, atau benda lain yang mengalir. Sini terdapat saklar dalam hubungan seri dan paralel. Selanjutnya, rangkaian digital elektronik. Rangkaian digital elektronik biasanya dimodelkan dalam bentuk gerbang logika. Ada 3 macam gerbang logika dasar, yaitu AND, OR, dan NOT. Secara fisik, rangkaian logika diimplementasikan dalam rangkaian listrik spesifik. Selanjutnya, contoh soal penyelesaian. Terdapat contoh soal F sama dengan A, B not D plus A, B not D not. Langkah pertama, kita dapat menggabungkan huruf yang sama dengan syarat tanda operasi harus sama. Di sini A dan B not itu sama. Jadi kita gabungkan dan D-nya kita tulis dengan menambahkan tanda operasi plus. Berdasarkan teori komplement, D plus D not sama dengan 1. Jadi A B not dikali 1 sama dengan A B not. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Bila ada salah kata mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.